Kutinggalkan suamiku untuk lelaki lain by Atalas. Part 1. Chat mesra. Aku yakin kita dipertemukan karena Tuhan tahu kalau aku butuh kamu dan kamu butuh aku. Saat ini engkaulah tujuan hidupku. Semoga takdir segera mempersatukan kita. Maria tersenyum membaca chat dari Bian. Wajahnya bersemu merah. Dia yakin kalau Bian adalah cinta sejatinya. Hati-hati, nanti kerasukan. Dari tadi senyum-senyum sendiri. Rosa memperingatkan Maria. Dari tadi dia melihat sepupunya bertingkah seperti orang yang kurang waras. Apa sih? Gangguin orang yang lagi bahagia? Sungut Maria. Dia mencebik tak suka ke arah Rosa. Aku cuma ngingetin kamu. Kok ngegas sih? Tanya Rosa. Habisnya kamu nyebelin. Rajuk Maria. Kamu tuh yang nyebelin. Sudah berapa kali harus aku katakan, jangan main-main sama Bian. Ingat, kamu punya suami dan anak. Kamu gak takut dosa? Ucap Rosa menasehati sepupunya. Udah deh, gak usah urusin urusan aku. Mending kamu fokus ngurusin suami dan anak kamu. Balas Maria. Dibilangin malah ngeyel. Kamu gak takut ditinggalin Abimana? Kalau dia tahu kelakuan kamu, tanya Rosa. Dia nggak mungkin tahu. Kalau dia tahu berarti itu dari kamu. Ucap Maria dengan enteng. Hih, nyebelin, seru Rosa. Dia keluar dari kamar. Meninggalkan Maria yang masih sibuk dengan HP-nya. Rosa tidak suka dengan kelakuan Maria yang menurutnya sudah keterlaluan. Dia merasa Maria sangat jahat dengan bermain cinta dengan lelaki lain. Sementara dia masih terikat pernikahan dengan Abimana. Rosa juga tidak habis pikir Maria bisa seliar itu. Selama ini dia mengira jika Maria dan Abimana adalah pasangan romantis yang pernah dia temui. Sayangnya, kini Maria seperti bukan dirinya. Sejak bertemu dengan Bian, berondong yang ngekos di samping rumah Rosa, Maria seperti terkena pelet. Setiap hari dia tak pernah alpa untuk datang ke rumah Rosa, hanya untuk melihat Bian. Awalnya Rosa tak curiga, hanya saja saat Rosa mendapati tangan Bian pernah memegang tangan Maria saat lelaki itu bertamu membuat Rosa curiga, lalu meminta Maria jujur. Anehnya dengan sangat bangga, Maria mengakui jika dia dan Bian saling mencintai dan telah berpacaran. Maria juga meminta agar Rosa tak menyampaikan hal itu kepada suaminya. Mau tak mau, Rosa menuruti permintaan Maria. Sejelek apapun sifat Maria, Rosa tak bisa melihat rumah tangga sepupunya hancur. Menjelang maghrib, Maria pamit pulang. Seperti biasanya, Abimana akan pulang setelah jam 7 malam. Jadi Maria punya banyak waktu di luar rumah. Jarak antara rumah Maria dan Rosa hanya berjarak 15 menit. Sesampai di rumah, Maria langsung masuk. Terlihat ruang tamu sudah agak gelap. Maria menghela napas berat, selalu saja seperti ini. Sudah hampir 20 tahun dia menikah, namun Maria merasa hidupnya tetap sendiri. Abimana lelaki yang menjadi suaminya adalah seorang dosen yang mengajar di berbagai fakultas, baik sebagai dosen tetap ataupun dosen luar biasa. Lelaki itu sangat jarang berada di rumah. Bahkan di hari libur pun biasanya Abi mengisi kuliah umum di luar kota. Hal ini salah satu alasan Maria selalu merasa kesepian. Dari pernikahan Maria dan Abimana, mereka dikaruniai 2 orang putri yang cantik. Alifa si sulung sedang kuliah di luar kota. Sedangkan Alisa tinggal di asrama karena bersekolah di SMA yang mewajibkan semua siswa tinggal di dalam asrama. Hal itulah yang membuat Maria setiap hari ke tempat Rosa. Dia merasa bosan seharian di rumah. Pernah dirinya meminta izin untuk bekerja, namun suaminya tak mengizinkan. Maria berjalan masuk ke dalam rumah, memilih menghempaskan badan di sofa. Merebahkan diri, dia membiarkan keadaan rumahnya gelap gulita. Lambat laun dia tertidur. Maria menggeliat, entah berapa lama dia tertidur. Saat membuka mata, dirinya sudah berada di tempat tidur. Matanya mengerjap-ngerjap, cahaya lampu kamar menyilaukan mata. Sayup-sayup terdengar bunyi air dari kamar mandi. Baju kerja Abi sudah teronggok di depan pintu kamar mandi. Maria melirik jam di dinding. Ternyata sudah jam 9 malam. Dia segera beranjak dari tempat tidur. Tujuannya ke dapur menyiapkan makan malam untuk suaminya.
Walaupun Maria memiliki hubungan dengan lelaki lain, tapi dia tetap melayani suaminya dengan baik. Abi tidak suka makan di luar, jadi Maria selalu berusaha memasak untuk Abi. Maria masih berkutat dengan wajan ketika Abi menghampiri dan memeluk pinggang Maria dari belakang. Lelaki itu mencium tengkuk Maria. Dia menghirup bau wanita itu. Maria tak merespon kelakuan Abi. Dia masih fokus membalik ayam yang sedang digoreng. "Aku kangen," bisik Abi tepat di telinga Maria. Lelaki itu menggigit lembut ujung telinga wanitanya. Maria tersenyum kecut. Ada rasa kecewa yang tiba-tiba saja muncul di dalam hati wanita itu. "Kenapa baru sekarang kamu mengatakan itu? Padahal aku sudah menunggunya hampir 20 tahun, batin Maria. Dia tidak tahu kenapa tiba-tiba saja Abi bersikap romantis. Padahal sejak awal menikah, Abi sama sekali tak pernah mengeluarkan kata romantis. "Kok diam saja? Kamu nggak kangen sama aku?" tanya Abi. Lelaki itu kini mengusap pucuk kepala Maria. "Tumben?" tanya Maria balik. Abi terdiam. Lelaki itu seolah memikirkan sesuatu. Tangannya kembali dia lingkarkan di pinggang istrinya. Dia mulai mencium tengkuk Maria. Tangannya sudah bergerak liar. Menyadari suaminya sedang meminta hak, Maria membuang napas. Dia mematikan kompor. Ayam yang masih setengah masak dia biarkan tetap di penggorengan. "Aku mandi dulu." Setelah mengatakan itu, Maria mengurai tangan Abi lalu melangkah meninggalkan suaminya yang masih terpaku di dapur. Maria sengaja berlama-lama di kamar mandi. Dia berharap saat keluar Abi sudah tertidur. Sayang, apa yang diharapkan tidak terjadi. Abi ternyata masih duduk di tempat tidur, menunggunya keluar dari kamar mandi. Sedikit kikuk, Maria melangkah ke arah lemari, mengeluarkan piyama untuk dipakai. Dia lalu duduk di meja rias, memakai krim naik. Abi tetap menatap Maria dengan pandangan mendamba. Hati Maria sedikit bertanya, apa ada sesuatu yang terjadi pada suaminya? Tingkahnya tidak seperti biasa. Maria mendekat ke arah Abi. Setelah semua ritual malamnya telah selesai, dia duduk di samping suaminya. "Nggak mau makan dulu?" tanya Maria. Dia berusaha mencairkan suasana yang tiba-tiba tegang. "Kan ini lagi mau makan," jawab Abi. Maria tersenyum kecut mendengar candaan Abi. Lelaki itu paling tidak bisa bercanda. Dia semakin yakin kalau suaminya sedang tidak baik-baik saja. Kini tangan Abi telah memegang lutut Maria, mengelusnya lembut. Namun wanita itu sama sekali tak merasakan ada getaran. Dia menutup mata, berusaha menutupi ekspresinya yang biasa saja. Satu persatu Abi mulai menanggalkan baju Maria, lalu membawa wanita itu ke dalam pelukannya. Dia memperlakukan Maria dengan sangat lembut. Maria tetap saja menutup mata. Dia pun tak membalas sentuhan-sentuhan Abi. Dia hanya berbaring seperti layaknya batang pohon. Tak ada reaksi ataupun desahan ketika Abi menitit ataupun ketika Abi meletit saat mencapai puncak tik. Maria baru membuka mata. Ketika badan Abi tak lagi berada di atasnya, dia bergegas menarik pakaian yang tergeletak dan masuk ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Setelah membersihkan diri, Maria keluar dari kamar mandi. Rencana dia ingin ke dapur untuk membuatkan teh hangat kesukaan Abi. Baru saja keluar dari kamar mandi, Maria sudah diberi pertanyaan oleh Abi. "Siapa itu Bian?"